Halo, selamat malam Ibu dosen. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil. Saya dari mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Sastra Inggris dengan NIM 0513033936. Video ini dibuat dengan tujuan menyelesaikan tugas 3 dari mata kuliah Tata Bahasa Indonesia dan Komposisi. Pertama, saya akan membahas kenapa bahasa Indonesia itu sangat penting bagi Indonesia. Bahasa Indonesia sangat penting bagi Indonesia karena bahasa Indonesia sendiri adalah simbol nasional dari negara Indonesia. Jadi ketika bahasa Indonesia itu tidak digunakan atau jarang digunakan di kehidupan sehari-hari, sebuah negara akan menjadi tidak memiliki identitas. Jadi negara tersebut akan kehilangan identitasnya dan kemungkinan terburuk akan terpecah belah. Maka dari itu, menjaga bahasa Indonesia dan melestarikannya itu adalah salah satu hal yang penting untuk menjaga sebuah negara tetap utuh. Tapi seperti yang kita tahu, di era globalisasi seperti ini, menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia merupakan sebuah tantangan tersendiri. Kenapa demikian? Karena seiring bertambahnya era globalisasi dan maraknya bahasa-bahasa asing yang masuk ke negara ini, masyarakat kebanyakan mencampur bahasa mereka, bahkan ada yang menambahkan bahasa-bahasa gak dengan gaya mereka sendiri, seperti anak Jaksel contohnya, yang mereka menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari mereka yang seperti menyelipkan bahasa Inggris, dan itu secara tidak langsung mereka tidak melestarikan bahasa Indonesia. Era globalisasi memang menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk melestarikan dan mempertahankan bahasa Indonesia. Tapi itu tidak dijadikan alasan untuk tidak mempertahankan bahasa Indonesia. Itu dibuktikan oleh Wakil Presiden ke-6 Republik Indonesia kita yang bernama Kiai Haji Ma'ruf Amin. Ketika tahun 2021 silam, di Annual International Conference on Islamic Studies atau disingkat ICIS ke-20, beliau menggunakan bahasa Indonesia ketika berpidato di konferensi tersebut. Dan tidak hanya beliau, pejabat-pejabat lain juga mengikuti beliau dengan menggunakan bahasa Indonesia dalam sesi konferensi tersebut. Hal tersebut pastinya patut diapresiasi karena secara tidak langsung mereka melestarikan dan memperkenalkan bahasa Indonesia dalam sebuah konferensi internasional. Hal tersebut juga sesuai dengan Perpres nomor 63 tahun 2019 pasal 5. Selain itu, dalam pasal 27 ayat 1 disebut bahwa bahasa Indonesia wajib digunakan dalam forum yang bersifat nasional maupun internasional. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat Indonesia, terutama generasi muda, untuk menjaga eksistensi bahasa Indonesia agar tidak tergerus oleh globalisasi. Yang pertama, kita bisa memakai bahasa Indonesia di kesempatan-kesempatan formal seperti dalam penulisan artikel, jurnal, atau membuat surat resmi dan sebagainya. Hal ini secara tidak langsung menunjukkan kalau bahasa Indonesia itu masih menjadi bahasa resmi dan bahasa yang dijunjung tinggi di negeri ini. Yang kedua, para masyarakat harus lebih sering menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan sehari-hari, terutama untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin mempunyai bahasa daerahnya sendiri. Terkadang bagi masyarakat yang mempunyai bahasa daerah sendiri, mereka sering menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, seperti contohnya orang Sunda menggunakan bahasa Sunda, orang Jawa menggunakan bahasa Jawa, orang Batak menggunakan bahasa Batak. Mungkin itu hal yang cukup sering kita dengar di kehidupan sehari, tapi demi menjaga eksistensi bahasa Indonesia itu sendiri, alangkah baiknya kita sering-sering menggunakan bahasa Indonesia walaupun itu dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, secara tidak langsung kita akan melatih kemampuan berbahasa Indonesia kita menjadi lebih baik dan tertata secara rapi. Seperti hal yang tertulis dalam Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana di situ dinyatakan bahwa kami menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia.
Seperti yang dinyatakan di Sumpah Pemuda tahun 1928 ini, kita harus menjunjung tinggi bahasa kita, yaitu bahasa Indonesia. Oke, jadi untuk langkah selanjutnya kita bisa menggunakan bahasa Indonesia di fasilitas-fasilitas publik seperti papan reklame yang ada di pinggir-pinggir jalan. Kadang secara tidak sengaja kita melihat papan reklame yang bertuliskan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Secara tidak langsung itu menunjukkan kalau kita sedang tergerus oleh globalisasi. Jika kita benar-benar ingin menjaga bahasa Indonesia tetap utuh dan ada di negara ini, kita harus mengubah bahasa-bahasa yang ada di fasilitas-fasilitas publik menjadi bahasa Indonesia. Dengan begitu, masyarakat kita pun akan terbiasa menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang bisa kita lakukan dalam upaya menjaga bahasa Indonesia di era globalisasi seperti ini? Yang bisa kita lakukan di era globalisasi seperti ini untuk menjaga bahasa Indonesia adalah yang paling sederhananya, kita bisa menggunakan bahasa Indonesia di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh seperti yang saya bilang sebelumnya, kayak semisal kita yang terbiasa memakai bahasa daerah masing-masing mungkin akan terasa malu ketika kita menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena mungkin dari logatnya akan terasa aneh, atau bahkan intonasinya mungkin terasa tidak enak didengar. Tapi itu tidak apa-apa teman-teman. Kita bisa mulai dari hal yang kecil. Kita bisa mencoba untuk mencintai bahasa Indonesia, karena ini adalah negara Indonesia. Kita harus menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga bila ada kata-kata yang menyakiti. Terima kasih juga kepada ibu dosen telah membimbing saya selama sesi tuton ini. Oke, sekian dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.